Shalom Bapak Ibu Saudara, apa pendapat Pendeta Pateo mengenai dunge corona? Dan bagaimana pula dampak positif malapetaka corona khusus di kota Gunung Sitoli? Mari bersama saya kita simak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Ya, puji Tuhan, Yesus memberkati. Kita tahu sendiri apa yang terjadi di dunia pada saat ini, bukan hanya di Indonesia, apalagi di Polonia, bahwa saat ini sedang terjadi virus yang cukup mematikan. Korban sudah banyak berjatuhan dan ada larangan dari pemerintah sehingga satu dengan yang lain harus menjauhkan diri satu dengan yang lain dalam hal bersinggungan ataupun berdekatan satu dengan yang lain. Bukan berarti kita dilarang untuk beribadah, tidak. Tapi saya mengatakan kepada kita semua bahwa ini adalah baru awal dari apa yang Tuhan firmankan kepada kita selama ini, bahwa tanda-tanda akhir zaman pun akan terjadi. Satu hal yang kita perlu yakini bahwa Tuhan adalah selalu ada berpihak kepada orang yang mau mencari Dia. Amin. Ada orang yang beribadah dalam bentuk ibadahnya hanya karena rutinitas. Dia tidak punya kerinduan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia mempunyai satu luapan yang sifatnya rohani. Kalau dia tidak merenungkan firman Tuhan, kalau dia tidak berkomunitas sebagaimana biasanya, rasanya dia tidak enak. Nah, pada pagi hari ini Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita, memilih untuk tidak takut. Ini tema pada saat pagi hari ini, memilih untuk tidak takut. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tawarik pasalnya ke-28 ayat yang ke-20. 1 Tawarik 28 ayat 20, demikian Ya. firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Sebuah pernyataan yang luar biasa di dalam ayat 20b. Saudara yang diberkati Tuhan, siapa sih manusia di dunia yang tidak pernah takut? Siapa sih manusia di dunia ini tidak pernah khawatir, bimbang, dan sebagainya? Apalagi saat-saat sekarang ini. Virus corona yang begitu cepat sekali menggerogoti nyawa kehidupan manusia. Kalau boleh saya berkata, akhir-akhir ini orang lebih senang berita-berita, kita dengar berita tentang yang namanya corona. Orang lebih takut terhadap kematian daripada kehidupan setelah kematian. Inilah yang terjadi saat ini. Ada gereja yang berkata, ya hidupku di dalam tangan Tuhan. Amin. Memang hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tetapi bukan serta merta Tuhan senantiasa berdiktator dalam kehidupan kita. Ada orang punya pikiran yang berkata begini, nggak apa-apa, kita kok dalam perlindungan Tuhan. Tapi Tuhan berikan kita hikmat yang luar biasa untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatu. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan bukan karena kalau jumlah kita banyak. Oh, Tuhan pasti hadir. Kalau jumlah kita seperti ini tidak terlalu banyak, Tuhan pasti tidak hadir. Dia lebih cenderung ke sana. Oh no, tidak. Tuhan itu bukan zat, dia roh. Maha hadir, tidak dapat dibatasi dari keadaan waktu dan ruang. Amin. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita. Ibadah kita di rumah seperti di rumah sekarang ini. Karena situasi saat ini, pemerintah ingin supaya kita bersama-sama melawan penyakit yang saat ini sedang terjadi di negara kita, Republik Indonesia. Kalau kita mengambil satu sisi positif dulu dalam hidup ini. Kalau saya boleh berkata ini, ada baiknya corona ini juga ada. Kenapa saya katakan ini? Kalau selama ini manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Suami sibuk dengan pekerjaannya, istri sibuk dengan pekerjaannya, anak-anak terlantar di rumah. Yang suami sibuk ke selatan, istri sibuk ke utara. Sehingga tidak pernah ada kebersamaan di dalam sebuah rumah tangga. Nah, coba dengan kejadian yang seperti ini, ada kebersamaan juga dalam keluarga. Tidak main-main waktu yang sudah
Kalau di wacana itu 14 hari ke depan dari tanggal yang sudah ditetapkan. Bahkan ada lagi yang mengatakan sampai bulan Mei yang akan datang. Luar biasa tahun 2020 ini. Indonesia pada khususnya mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Mulai dari bulan Januari, Jakarta banjir, ya, bencana demi bencana terjadi. Tapi saya mengatakan, adakah kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan punya maksud rencana yang luar biasa untuk negara kita Republik Indonesia. Selain kekasih Tuhan ini belum pernah terjadi di Indonesia, apalagi di pulau kita, Pulau Nias yang notabene adalah orang yang percaya kepada Kristus. Yang namanya ibadah itu tidak ada setiap hari Minggu. Tapi kali ini memang benar-benar di setiap gereja dibatasi jumlahnya dan kemudian tidak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya. Saya berkata bahwa bukan hanya Pulau Nias, kota-kota besar lainnya juga seperti kota mati. Ada suatu hal yang menakutkan. Orang lebih takut terhadap kematian daripada mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau boleh kita berkata, biasanya hari Minggu ngapain? Oh, ada orang pergi ke pesta, pantai dan sebagainya. Dengan terjadinya hal ini, ada kebersamaan dan keluarga. Banyak hal lagi yang kita lihat dalam sisi positif, di mana dana-dana militer juga sudah dikurangi, dimasukkan semua ke kesehatan. Oke, sekian ratus triliun yang harus dikeluarkan hanya untuk mencegah. Sedang yang diberkati itu. Firman Tuhan katakan, jangan tawar hati. Jangan tawar hati, sekali lagi dikatakan. Dan janganlah kiranya engkau takut, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sebuah pernyataan yang luar biasa pada pagi hari ini. Jangan dengan adanya penyakit, ada persoalan, kita jauh satu dengan yang lain. Bahwa pemerintah itu baik, kita jangan bersalaman, kita jangan bersentuhan. Kenapa? Karena di antara kita yang ada di komunitas kecil ini, belum tentu ada di antara kita yang mungkin saja kena. Pemerintah bukan maksud untuk membuat kita, kebiasaan kita seperti orang kita Timur Asia pada khususnya harus bersalaman. Bukan berarti menjauhkan jarak satu dengan yang lain, tidak seperti itu. Tetapi dalam hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu firman Tuhan yang luar biasa yang masih tetap teringat dalam telinga saya, bahkan di dalam benak saya, itu firman Tuhan yang di dalam kitab Injil Matius. Ketika seorang perempuan di dalam segala keberadaannya, dia memanggil nama Tuhan, walaupun Tuhan sendiri tidak segera menjawabnya ketika dia memohon kepada Tuhan, ketika anaknya dalam keadaan sakit, bahkan kerasukan setan dan sangat menderita. Mari kita buka kitab kita di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tyrus dan Sidon. Maka datang seorang perempuan Kanaan dan daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kesesukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi untuk mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku datang itu hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari majar Tuhannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita bukan Tuhan tidak mendengar. Ya? Tuhan bukanlah Tuhan yang tuli. Dia selalu mendengar. Masalahnya dia jawabnya sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah Tuhan respon apa yang kita minta kepada kita? Nah, dengan nanti kita doakan agar virus ini segera sirna, bukan singkirkan, segera sirna. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah lenyap, tidak ada lagi. Nah, kalau memang nanti sudah lenyap, adakah persekutuan dalam keluarga ini? Jadi sebuah pertanyaan lagi bagi kita. Kalau sudah virus corona ini sudah selesai, apakah
hubungan antara orang tua dan anak kembali seperti yang sekarang ini jadi sebuah pertanyaan. Atau semakin parah. Jadi saya tidak mewakili. Kita harapkan ini menjadi momen yang cukup berharga bagi kita, umat manusia, khususnya jemaat Kana dan Kanaan yang saya layani. Baiklah kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi, mari cara kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Mari kita perhatikan cara hidup kita masing-masing. Sebab kita tidak tahu kapan waktu Tuhan memanggil kita. Mungkin kita berkata, mereka yang pernah corona dulu baru yang mati. Saya yang belum. Saya tidak mati. Oh, belum tentu. Kita yang sehat dengan orang yang sakit dan saat ini sedang ada di ruang ICU. Belum tentu siapa di antara kita yang akan mendahului ke rumah Bapa di surga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah senantiasa. Kita tidak tahu bila mana waktu Tuhan menjemput setiap kita. Satu hal sebelum saya akhiri, firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah keakraban dalam rumah tangga tetap kita jaga sama seperti yang terjadi saat ini. Setiap 1 minggu paling tidak ada kebersamaan antara orang tua dengan anak, sama dalam persekutuan kita di dalam persekutuan dalam Tuhan. Kiranya berkat damai Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah menontonnya. Biarlah kita bersama-sama menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.